Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderasi beragama, rahmat semesta bagi lokalitas bangsa dan dunia global. Moderasi beragama dalam konteks lokalitas. Dalam beberapa kasus ada pemahaman yang menolak kearifan lokal secara mutlak, dianggap bid'ah, tidak ada contoh dalam ajaran agama. Ada pula yang menerima kearifan lokal secara mutlak. Dalam konteks moderasi beragama dikenal urf ghairi syar'i, yakni tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks moderasi beragama, tradisi lokal bertentangan dengan ajaran Islam maka tidak boleh dipakai. Sementara tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bisa dipakai. Al-adah muhakkamah, adat istiadat bisa dijadikan acuan hukum fikih, mengakomodasi lokalitas budaya peribumisasi Islam. Ada istilah fikih lokal. Fikih berbasis lokal mengacu pada strategi dakwah Wali Songo dahulu dilakukan dengan cara damai, bukan dengan cara kekerasan. Strategi dakwah Wali Songo dilakukan dengan pendekatan kultural. Zaman sekarang banyak aspek lokalitas yang menjadi bahan penting penelitian untuk diekspos ke level nasional dan global. Moderasi beragama dalam konteks kebangsaan. Pada saat penyusunan ideologi bangsa, ada kompromi cantik antara nasionalisme dan Islamisme. Maka diambillah jalan tengah, yakni ideologi Pancasila, yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tapi semua pemeluk agama bebas melaksanakan ajaran masing-masing. Pancasila dianggap sebagai hasil kompromi Darul Misak meminjam istilah NU atau Darul Ahdi Wadi Syahadah meminjam istilah Muhammadiyah atau nasionalisme Tauhid meminjam istilah Soekarno. Dikenal pula 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Agama-agama berfungsi menjadi sumber nilai, sumber moral yang secara substansi integral mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara bersama, pada dasarnya semua agama mengajarkan nilai-nilai kerukunan, menolak ujaran intoleransi. Begitupun watak budaya bangsa Indonesia adalah ramah, suka bergotong royong zaman sekarang dengan alam, demokrasi, kebebasan berbicara, tentunya aliran transnasional, keterbukaan informasi, misal media sosial. Semua orang seakan bebas berbicara di ruang publik atau public stage, seakan orang bebas men-share, public share, sehingga jadi perang informasi yang berwujud pada opini publik, public opinion, bahkan post-truth. Pada dasarnya masing-masing aliran dan kelompoknya sudah punya website sendiri-sendiri, termasuk kelompok moderat. Tapi keadaan menjadi tidak berimbang ketika ada hoax yang mengadu domba, fitnah, ujaran provokasi, ujaran kebencian, mudah mengkafirkan atau menyesatkan orang. Supaya kembali seimbang perlu check and recheck, mengkritisi sumber dan kontennya, saring sebelum sharing. Beragama dalam konteks peradaban kemanusiaan global. Seringkali terjadi seorang manusia dibenci karena faktor etnis, agama, gender, dan lain-lain. Yang sering dilupakan bahwa sisi seorang sama-sama sebagai manusia yang seyogyanya saling menghormati sering terlupakan.
terdinding oleh baju etnis, agama, gender, dan lain-lain. Cara kebersamaan tentu tak bisa mentolerir kasus LGBT atas dasar HAM. Berbagai perilaku menyimpang lalu ya dijauhi dengan berbagai pendekatan, sehingga seorang bisa kembali menjadi manusia yang sangat dimuliakan itu, atau juga bisa menyelamatkan manusia lain dari ketuaan perilaku menyimpang tadi. Dalam moderasi beragama terkait globalisasi, maka kita bisa menerima yang sesuai dengan agama dan budaya bangsa dan menolak atau memfilter secara bijak cara pandang yang dinilai yang tidak sesuai dengan agama dan budaya bangsa sambil berdakwah. Manusia adalah makhluk sosial, suka hidup bersama dan suka bekerja sama dalam keragaman, suka saling tolong-menolong, saling bantu, saling beri manfaat antara satu dengan yang lain. Manusia pada dasarnya bersaudara. Kata ukhuwah terkait dengan makna saudara kandung. Ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Albaniyah, ukhuwah Insaniyah. Strategi pendidikan Islam. Strategi penguatan moderasi beragama lintas fakultas atau prodi melalui integrasi ilmu, yakni integrasi ilmu umum yaitu ayat kauniyah dengan ilmu agama ayat qauliyah, dan integrasi ilmu agama ayat qauliyah dengan ilmu umum ayat kauniyah, seperti ilmu umum tentang kearifan lokal, kebangsaan, dunia global, dan sebagainya, melalui pendidikan kewarganegaraan dan 4 pilar kebangsaan. Mata kuliah khusus moderasi beragama atau minimal disisihkan dalam mata kuliah relevan melalui hidden kurikulum seperti etika berbicara dan berbahasa dan pendidikan multikultural serta pendidikan karakter Islami. Adapun untuk guru agama, selain menguasai integrasi ilmu, pendidikan kewarganegaraan, dan 4 pilar kebangsaan, mata kuliah khusus moderasi beragama atau disisipkan mata kuliah yang relevan hidup kurikulum seperti etika berbicara dan berbahasa dan pendidikan multikultural serta pendidikan karakter Islami. Juga dituntut menguasai perbandingan mazhab dan perbandingan agama, metode studi Islam secara pemikiran dan peradaban Islam, memakai model pendekatan, metode, strategi, teknis untuk moderasi beragama, misalnya pendekatan saintifik, doktriner, konseptual. Perlu penguatan tripusat pendidikan, yakni pendidikan warga, pendidikan masyarakat, dan formal. Perlu pusat kajian moderasi beragama atau program yang disisipkan dengan pusat kajian yang relevan. Kebijakan dan regulasi pemerintah untuk moderasi beragama perlu komprehensif untuk mewujudkan arus utama moderasi beragama melalui sinergitas kolaborasi semua pihak, semua aspek pendekatan keilmuan, monodisipliner, interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, semua aspek sudut pandang sisi kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, psikologi, dan lain-lain. Moderasi beragama mewujudkan Islam rahmat serta dimana ajaran Islam sejatinya menjadi rahmat dimanapun ia berada, baik bagi diri sendiri, keluarga, alam, flora, fauna, lingkungan, tingkat lokal, nasional maupun global, sehingga menjadi kaya rumah unggul dalam tabakus khairat diharapkan terwujud peradaban tinggi, daya tinggi, keamanan, toleransi tanpa kekerasan, santun, perdamaian, hidup bersama dan kerjasama dalam keragaman, memiliki keberkahan dan bermanfaatan, keadilan, kemaksulan, sejahtera, lahir batin, bahagia, lahir batin, seperti bayang-bayang gambaran perumpamaan surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.